Halo teman-teman, kenalin namaku Yosi. Aku ingin menceritakan salah satu pengalaman burukku yang membuat adikku sendiri hamil. Kejadiannya sekitar 3 tahun yang lalu, tapi aku masih belum bisa melupakannya. Gimana? Kalian penasaran kan? Baiklah, aku akan langsung menceritakannya ke kalian. Saat itu, aku berumur 18 tahun. Aku hanya tinggal berdua sama ayahku. Ibuku sudah meninggal saat aku masih kelas 6 SD karena penyakit parah. Setelah itu, aku dan ayahku pindah keluar kota dan memulai kehidupan baru di sana. Sampai akhirnya saat aku akan lulus SMA, ayahku bertemu dengan seorang wanita di tempat kerjanya. Wanita itu juga single parent seperti ayahku, dan dia mempunyai seorang anak perempuan berumur 17 tahun. Ya, nggak beda jauh sama aku sih. Ayahku jatuh cinta dengan wanita itu dan ayahku menikahi wanita itu. Aku sih setuju-setuju saja asal ayahku bahagia dengannya. Wanita yang sekarang menjadi ibu tiriku itu juga baik padaku, termasuk anaknya, Sherin. Ayah dan ibu tiriku selalu sibuk kerja di kantor. Jadi, aku sering menghabiskan waktu berdua saja di rumah dengan Sherin. Sherin orangnya baik dan cantik. Dia juga pandai memasak, jadi setiap hari pun aku belajar masak sama dia. Saat aku lulus SMA, ayahku tidak menyuruhku langsung kuliah. Tapi aku harus menunggu setahun dulu agar aku dan Sherin bisa masuk kuliah bareng di kampus yang sama. Baiklah, aku ikut apa yang dikatakan ayahku. Setahun kemudian, Sherin lulus sekolah dan orang tuaku mendaftarkan kami berdua di kampus yang sama. Tapi ternyata di kampus pilihan orang tuaku itu ada di luar kota dan sangat jauh dari kota tempat tinggalku. Jadi ayah memintaku tinggal di sebuah kontrakan bersama Sherin. Ayahku bilang kalau ini sebagai latihan untukku dan Sherin agar bisa hidup mandiri. Awal kehidupanku di kampus baru dan di kota baru terasa sangat menyenangkan. Aku dan Sherin bebas melakukan apa saja yang kita inginkan. Tapi begitu masuk kuliah, aku dan Sherin tidak sebahagia waktu awal dulu. Suatu hari saat aku pulang kuliah, aku melihat Sherin sedang menangis di kamarnya. Saat aku tanya, "Kenapa? Kamu kok nangis? Ada apa?" Lalu Sherin menjawab kalau dia habis putus. Dia diputusin karena mantan pacarnya mengira Sherin selingkuh denganku. Ya ampun. Padahal aku dan Sherin adalah kakak adik yang mana mungkin aku pacaran dengan Sherin. Tapi mantan pacar Sherin sepertinya tidak peduli apapun alasannya. Jadi dia terus-terusan menjelek-jelekan Sherin di sosmed. Akibatnya, Sherin jadi stres dan tertekan. Mantan pacar Sherin ini adalah teman sekelasnya saat masih SMA. Jadi Sherin juga dibully oleh teman-temannya di SMA. Karena tidak tega melihat Sherin stres karena dibully, walaupun itu cuma lewat sosmed, tapi sangat mempengaruhi kehidupan Sherin sampai dia sering bolos kuliah karena matanya yang sembab akibat sering menangis. Aku pun meminta Sherin untuk memblokir semua kontaknya dengan seluruh teman-teman SMA-nya. Aku bilang ke Sherin agar move on dari masa-masa SMA-nya. Sekarang, dia harus fokus di kehidupan yang baru dan tidak perlu memikirkan masalah itu. Akhirnya, lama-lama Sherin kembali pulih dan bisa ceria lagi seperti biasanya. Sejak masalah itu, aku semakin sering menghabiskan waktu berdua dengan Sherin. Karena ya, dia pasti butuh orang untuk menghiburnya. Suatu hari aku sedang nonton film bareng Sherin di kamar. Awalnya aku biasa aja dengan Sherin. Tapi, hal yang tidak beres terjadi saat itu. Aku pergi ke dapur untuk ambil minum. Sementara itu, Sherin sedang mandi. Setelah Sherin mandi, aku terkejut karena dia memakai pakaian yang agak seksi. Tidak biasanya dia seperti itu. Aku dan Sherin melanjutkan nonton film. Tapi kali ini, Sherin mendekat ke aku. Dia bahkan merangkul tanganku. Waktu semakin malam, dan Sherin masih berada di dekatku dengan posisi yang sama. Aku merasa ada yang aneh dengan Sherin. Dan saat itu juga, Sherin mengatakan kalau dia suka padaku. Oke, bayangin.
Gimana aku nggak syok? Sherin mengaku kalau sejak aku menjadi saudaranya, dia sudah suka padaku tapi dia gengsi mau bilang. Aku bilang padanya kalau kita tidak mungkin pacaran karena orang tua kita sudah menikah dan kita sudah menjadi keluarga. Sherin sudah aku anggap seperti adik kandungku sendiri, walaupun kita aslinya bukan saudara-saudara. Tapi entah kenapa, malam itu aku justru melakukan kesalahan yang besar. Ya, malam itu aku berbuat seperti itu dengan Sherin. Keesokan harinya, aku sadar dengan apa yang telah aku perbuat. Aku menyesali itu semua. Tapi aku tetap melakukan itu dengan Sherin selama beberapa kali. Sampai suatu hari, Sherin bilang padaku kalau dia positif hamil. Sherin meminta padaku untuk tidak bilang hal ini ke orang tua. Aku sangat terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak bisa membayangkan kalau orang tua tahu soal hal ini, apalagi ayahku. Bisa-bisa aku tidak dianggap anak mereka lagi. Aku bingung bagaimana mencari jalan keluar ini semua. Sherin juga terlihat khawatir tapi tidak tahu mau berbuat apa. Akhirnya, Sherin kepikiran untuk menggugurkan anaknya. Aku rasa itu akan membahayakan tubuh Sherin. Jadi aku minta dia untuk mempertahankan kandungannya. Tapi Sherin tetap memaksa dirinya untuk melakukan aborsi. Aku tetap tidak tega kalau Sherin harus menggugurkan anaknya. Aku akan menjaga rahasia ini kepada orang tua dan setelah Sherin melahirkan, anak itu bisa dititipkan ke panti asuhan. Tapi itu semua sia-sia. Sherin memaksaku mengantarnya ke sebuah klinik untuk melakukan aborsi. Aku hanya bisa berharap agar proses aborsi ini berjalan lancar, jadi Sherin tetap bisa terlihat sehat. Sherin tidak ingin ketahuan atas perbuatannya kepada orang tua. Karena ibu tiriku ternyata orangnya cukup keras pada Sherin. Waktu masih kecil, Sherin sering dipukul oleh ibu dan sering dibilang anak tidak berguna. Orang tua kandung Sherin bercerai beberapa tahun yang lalu. Dan sebelum mereka resmi cerai, ayah kandung Sherin kerap melakukan kekerasan terhadap ibunya. Tidak hanya itu, Sherin pernah tidak sengaja mendengar kalau dia adalah anak hasil di luar pernikahan orang tua kandungnya. Karena hal itu, Sherin menjadi mudah tertekan. Dan ketika dia pacaran dengan seseorang, itu bisa mengobati rasa sakit hatinya. Setelah Sherin melakukan aborsi, aku selalu memantau kondisi kesehatannya. Aku juga harus memastikan kalau orang tua tidak akan datang dalam waktu dekat ini. Tapi ternyata, sore harinya ayah datang mengunjungiku dan Sherin. Saat itu Sherin masih dalam masa pemulihan, jadi dia berbaring di kasur sepanjang hari. Aku bingung mau bilang apa nanti kalau ditanya ayahku. Ayahku datang dan saat dia melihat Sherin, ayahku langsung panik. Ayahku memaksa membawa Sherin ke rumah sakit, tapi aku berusaha mencegahnya. Aku bilang pada ayahku kalau Sherin hanya kecapean kuliah. Ayahku sangat khawatir dengan kesehatan Sherin. Dan kalian tahu, ayahku justru akan menginap di kontrakan selama beberapa hari sampai Sherin sembuh. Aku tidak bisa berkutik, sementara Sherin masih belum bisa kuajak bicara. Aku hanya bisa berharap, semoga kondisi Sherin segera membaik. Aku takut sekali kalau ayahku curiga ada apa-apa dengan Sherin. Padahal itu semua adalah efek dari aborsi yang dilakukan Sherin. Parahnya lagi, ayahku sempat menanyakan obat yang ada di kamar Sherin. Ayah bilang dia tidak familiar dengan obat itu. Aku pun terpaksa bohong kalau itu adalah semacam paracetamol. Beberapa hari kemudian, aku sangat bersyukur karena kondisi Sherin semakin baik dan sudah bisa ngobrol seperti biasa. Tapi, aku dan Sherin tetap merasa was-was terhadap ayahku. Aku harus pandai-pandai mencuri waktu untuk ngobrol dengan Sherin tanpa ketahuan ayah. Akhirnya, Sherin bilang ke ayah kalau dia sudah sehat dan ayah tidak perlu khawatir lagi. Setelah ayahku memastikan kondisi Sherin,
Ayahku pun pulang dan aku sangat lega sekali. Beberapa bulan kemudian, Sherin sudah semakin membaik. Tapi hari demi hari, aku justru semakin kaku dengan Sherin. Dulu aku dan dia sering menghabiskan waktu bersama. Sejak kejadian itu, aku merasa aneh kalau dia mengajakku bicara atau mendekatiku. Walaupun begitu, aku tetap menjaga komunikasi dengan orang tuaku. Dan setiap libur semester, aku dan Sherin selalu pulang ke rumah. Hingga sampai saat ini, orang tuaku baik ayahku atau ibu tiriku tidak ada yang tahu kejadian saat itu. Aku dan Sherin bertekad untuk tetap menyembunyikan masalah ini untuk diri kita masing-masing. Aku rasa Sherin juga sudah menyesal karena dia yang mengawali ini semua. Aku berusaha melupakannya, tapi sangat tidak mungkin karena aku sendiri akan tinggal bersamanya sampai lulus. Ya, aku rasa aku sudah melakukan kesalahan yang sangat besar karena membuat saudaraku sendiri hamil. Tapi ya coba kalian pikir lagi. Menurut kalian, ini adalah salahku atau salah Sherin? Coba share pendapatmu di kolom komentar ya. Oh iya, makasih udah dengerin ceritaku. Jangan lupa like dan subscribe-nya.